Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lewina Gresmunte dari kelas 11 Merdeka 6. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai perdagangan internasional mata pelajaran ekonomi. Dimulai dari pengertian perdagangan internasional itu sendiri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara penduduk satu negara dengan penduduk dari negara lain, di mana dalam perdagangan internasional ini terdapat beberapa faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya, yang kedua ada keterbatasan produksi, yang ketiga ada efisiensi biaya, dan yang keempat adanya perbedaan selera. Di mana terdapat tujuan dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, bagi negara itu akan menambah devisa negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, dan mempererat hubungan antar negara. Dan tujuan perdagangan internasional bagi masyarakat, yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua untuk menambah pilihan barang, dan yang ketiga untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Manfaat-manfaat perdagangan internasional, yang pertama itu ada menambah devisa negara, yang kedua memperluas lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan kualitas produk, yang keempat mempercepat ahli teknologi, yang kelima meningkatkan pendapatan nasional, dan yang keenam mempercepat pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama itu ada teori merkantilisme, tokohnya itu ada Thomas dan Jane. Inti teorinya, kekayaan negara diukur dari banyaknya emas dan perak. Negara harus memperbanyak ekspor dan mengurangi impor. Tujuannya menciptakan surplus perdagangan. Yang kedua itu ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Tokohnya itu Adam Smith, di mana inti teorinya itu suatu negara mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain secara mutlak. Contohnya, Indonesia lebih efisien dalam memproduksi kopi, sementara Jepang lebih efisien dalam memproduksi mobil. Yang ketiga itu ada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Tokohnya David Ricardo. Inti teori dari David Ricardo ini, perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu negara unggul dalam semua barang. Negara akan mengekspor barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah. Dan yang keempat itu ada teori modern Heckscher-Ohlin, di mana tokohnya itu ada Elie Heckscher dan juga Bertil Ohlin. Inti dari teori mereka ini, perdagangan terjadi karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap negara. Faktor produksi itu sendiri terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi. Selanjutnya, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang pertama, itu ada tarif, pajak atas barang impor. Yang kedua, itu ada kuota, pembatasan jumlah barang impor. Yang ketiga, ada embargo, larangan perdagangan dengan negara tertentu. Yang keempat, ada perbedaan mata uang. Yang kelima, ada perang dan konflik politik. Yang keenam, ada standar kualitas produk. Jadi kegiatan utama dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu ekspor dan impor, di mana pengertian ekspor itu sendiri adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan tujuan menambah devisa dan memperluas pasar. Dan pengertian impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memperoleh barang yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Selanjutnya terdapat beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu ada kebijakan perdagangan bebas (free trade), perdagangan tanpa hambatan. Kelebihan dari kebijakan perdagangan bebas ini, yang pertama, barang lebih murah. Yang kedua, persaingan meningkat. Kekurangan dari kebijakan perdagangan bebas itu sendiri, industri dalam negeri bisa kalah bersaing. Dan yang kedua, itu ada kebijakan proteksi. Kebijakan melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Bentuk-bentuk proteksi itu, yang pertama ada tarif, pengenaan pajak impor. Yang kedua ada kuota, pembatasan jumlah barang impor. Yang ketiga ada subsidi, bantuan pemerintah kepada produsen di dalam negeri. Dan yang keempat adalah larangan impor, menutup masuknya barang tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor. Rumusnya, neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurang impor. Jika surplus, maka ekspor lebih besar dibanding impor. Jika defisit, maka impor yang lebih besar dibanding dengan ekspor. Jika seimbang, ekspor sama dengan impor. Kita membahas mengenai devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang diterima secara internasional. Fungsi devisa yang pertama untuk membayar pajak, yang kedua membayar utang luar negeri, yang ketiga membiayai pembangunan internasional. Sumber dari devisa itu dari ekspor, pariwisata, pinjaman luar negeri, dan investasi asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurs valuta asing. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Jenis kurs itu ada kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah.
Kurs jual adalah bank menjual valuta asing. Kurs beli, bank membeli valuta asing. Dan kurs tengah, nilai rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Rumus dari kurs tengah itu kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Selanjutnya terdapat beberapa sistem pembayaran internasional. Yang pertama ada letter of credit, surat jaminan pembayaran dari bank. Yang kedua ada advance payment, pembayaran dilakukan di muka. Yang ketiga ada open account, pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Yang keempat ada collection, pembayaran melalui perantara bank. Beberapa dampak positif dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, mempercepat ahli teknologi. Yang keenam, mempercepat hubungan antar negara. Dan terdapat juga beberapa dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, produk lokal dapat kalah saing. Yang ketiga, industri kecil dapat bangkrut atau terancam. Yang keempat, masuknya budaya asing. Dan yang kelima, meningkatnya persaingan usaha. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan dari perdagangan internasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.